Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengenang Al-Maghfurlah Buya Syakur. Paling tidak saya melihat keistimewaan Buya Syakur itu dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi pemikiran, yang kedua adalah dari akhlak, keteladanan. Dari sisi pemikiran, Buya Syakur itu menurut saya termasuk orang yang alim dan berpikir progresif. Ada beberapa contoh pemikiran yang menurut saya sangat progresif dalam bidang penafsiran atau dalam keagamaan. Yang pertama, ketika beliau menjelaskan tentang buah khuldi, di mana banyak mufassir yang memahami bahwa buah khuldi ya memang bentuknya itu buah hakiki. Nah, dari satu pohon namanya pohon khuldi. Nah, ketika menafsirkan ayat wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Ini kan kisahnya tentang Nabi Adam dan Siti Hawa ketika sedang di surga. Allah berfirman, jangan dekati buah khuldi. Nah, sebelumnya itu kan kalian makanlah apa yang ada di surga ini. Haitsu syi'tuma, semau kalian berdua. Wala taqroba hadhihi syajarah, hanya saja jangan dekati pohon ini. Kalau kalian berdua itu mendekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Sepanjang yang saya baca selama ini, hampir semua ahli tafsir itu memaknai syajaratul khuldi atau pohon khuldi, yaitu bentuknya pohon hakiki, sebenarnya pohon. Kemudian dalam kisah Nabi Adam itu ditipu atau dibujuk oleh iblis untuk memakan buahnya. Buahnya ya buah hakiki. Tapi menurut Buya Syakur itu syajarah di situ maknanya bukan hakiki, dan tidak ada keterangan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu memakan buah, karena tidak ada kalimat buah di situ. Memang dari beberapa ayat yang mengisahkan buah khuldi ini tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu benar-benar memakan. Nggak ada kalimat memakan di situ. Nah, kemudian menurut Buya Syakur bahwa di sini ini yang dimaksud pohon itu adalah family tree, yaitu pohon ini keturunan. Nah, jadi menurut beliau konteksnya waktu itu adalah mereka berdua itu laki-laki dan perempuan
kemudian mereka diperbolehkan makan makanan apa saja, silakan dinikmati, kecuali berbuat sesuatu yang menjadikan kalian itu beranak pinak di sana. Artinya melakukan hubungan di situ. Jadi jangan dekati satu perbuatan yang menjadikan kalian berdua itu nanti akan malah berketurunan di situ. Karena sebenarnya Nabi Adam dan Siti Hawa begitu awal diciptakan kemudian ditaruh di surga, itu hanya sekedar untuk mencicipi saja itu. Karena ayat sebelumnya itu Allah sudah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah, berfirman kepada para malaikat, hei para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Ternyata yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Nah, dari awal memang Nabi Adam itu diciptakan untuk di bumi. Tapi kenapa begitu diciptakan ditaruhnya di surga? Nah, menurut Buya Syakur itu hanya untuk mencicipi saja. Nah, nantinya memang untuk diturunkan di bumi. Nah, mereka boleh beranak pinak, berketurunan itu di bumi, jangan di surga maksudnya itu. Nah, tapi bisa dibayangkan ketika laki-laki dan perempuan di dalam satu kamar, tidak pakai busana, boleh makan apapun makanan tapi jangan berbuat itu berat itu. Nah, kemudian ditambah dibujuk oleh iblis, nggak apa-apa itu katanya itu. Itu maksudnya kan biar kalian itu tidak abadi di situ. Yang jadi masalah ketika iblis itu menyebut nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, iblis bersumpah atas nama Allah bahwa dia adalah seorang yang menasehati mereka berdua. Nah, akhirnya karena Nabi Adam mendengar disebut nama Allah, maka tidak berpikir panjang, terjadilah itu. Nah, akhirnya singkat cerita diturunkan. Nah, itu termasuk pemikiran yang progresif menurut saya, bahwa syajarah itu dimaknai family tree. Terus kemudian ketika beliau itu menjelaskan bahwa memang beliau itu adalah ahli bahasa, di mana di dalam ilmu bahasa itu adalah satu cabang namanya terminologi atau pengistilahan. Kadangkala kita itu terpaku pada istilah-istilah yang sebenarnya itu ijtihad ulama, yang boleh jadi itu sesuai dengan konteks di mana ulama itu berijtihad. Makanya untuk konteks saat ini ketika ada yang bertanya pada zaman modern ini, harusnya dijawab dengan konteks saat ini, jangan menggunakan istilah-istilah yang dulu. Artinya ya kalau istilah-istilah dulu itu masih kontekstual, relevan, boleh dipakai. Tapi kalau memang tidak relevan, ya jangan digunakan. Misalkan ketika didefinisikan bahwa sholat adalah af'alun wa aqwalun allati muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bil bis salam, maka artinya adalah sholat itu didefinisikan oleh imam madhab bahwa sholat adalah
pekerjaan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah ini dalam konteks ini sekarang belum tentu itu masih relevan. Nah, misalkan ketika ada orang mubaligh naik ke atas panggung, kemudian dia tiba-tiba Allahu Akbar bertakbir, kemudian dia berceramah ke sana kemari, kemudian diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan suatu perbuatan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apakah itu juga disebut sebagai sholat gitu? Nah itu dalam konteks yang lain, definisi itu tidak harus digunakan. Nah, sholat itu dimaknai adalah wasilah, sesuatu yang menyampaikan. Nah, jadi wasola yasilu silatan, wasola itu sampai, artinya perbuatan apapun yang bisa menjadikan orang itu bisa sampai kepada Allah itu dinamakan sholat. Nah ini memang agak radikal ini ya. Bagaimanapun ini suatu pemikiran, kita tetap hargai, kita tetap hormati. Setuju ataupun tidak setuju itu kembali ke masing-masing. Tapi menurut saya beliau itu termasuk orang yang pikirannya progresif. Begitu juga ketika beliau memaknai tentang sholawat. Sholawat itu dimaknai adalah penghormatan, sebagai penghormatan. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, mereka itu memberikan penghormatan kepada sang nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, artinya berilah penghormatan kepada kanjeng Nabi dan jagalah keselamatan. Wasallimu taslima, dan taslim itu berserah diri betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut gelondongan istilahnya. Di sini sholawat itu dimaknai ketika orang dia itu bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, banyak sekali bersolawat, solawat itu, tapi perbuatannya itu tidak memperlihatkan bahwa dia itu menjaga kehormatan kanjeng Nabi, itu menurut Buya Syakur tidak disebut sholawat. Beliau tidak anti sholawat, tapi memaknai sholawat itu lebih ke arah tindakan. Orang yang bersolawat adalah orang yang menjaga kehormatan kanjeng Nabi, orang yang selalu dimanapun dia berada itu selalu menjaga kehormatan kanjeng Nabi. Misalkan dia mengaku sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, kok dia mencuri, itu artinya dia tidak menjaga kehormatan kanjeng Nabi. Ketika dia ketangkep, kemudian ketika dia ketangkep diinterogasi, agamamu apa? Islam gitu. Nah, berarti umat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu secara tidak langsung dia mempermalukan. Nah, karena dia ngaku umat kanjeng Nabi kok mencuri. Nah, itu kan artinya dia tidak menjaga kehormatan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya dia memang muslim, tapi tidak menjaga nama baik atau kehormatan kanjeng Nabi. Nah, ini termasuk pemikiran progresif. Sholawat dimaknai sebagai menjaga kehormatan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setuju atau tidak setuju,
itu urusan masing-masing, tapi menurut saya beliau itu progresif. Terus yang kedua, keistimewaan beliau itu adalah ketika banyak informasi ke saya tentang akhlak-akhlak beliau. Di antaranya beliau itu memang betul-betul orang yang low profile. Memang saya lihat di ceramah-ceramah beliau itu beliau dengan santainya dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Nah, itu beliau itu apa namanya, ciri-ciri dari orang yang bersifat sebagai wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena beliau itu berpegang kepada inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak takut, la khaufun tidak khawatir, walahum yahzanun dan tidak bersedih. Nah ini juga menarik ketika beliau memaknai la khaufun. Kenapa kekasih Allah itu disifati tidak khawatir? Khawatir itu berkaitan dengan masa depan. Khawatir nanti tidak makan, khawatir anaknya tidak sekolah, khawatir apa namanya nanti hilang pekerjaannya. Khawatir yang bersifat duniawi itu apa namanya, kalau dia kepingin menjadi kekasih Allah seharusnya dibuang jauh-jauh, karena kita punya Allah. Kenapa harus khawatir? Khawatir nggak makan, Allah yang memberi makan. Khawatir apa namanya hilang pekerjaan, Allah yang memberi pekerjaan. Khawatir sakit, Allah yang apa namanya memberi sakit dan menyembuhkan, dan sebagainya. Itu khawatir. Walahum yahzanun, dan kekasih Allah itu cirinya tidak sedih. Sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu itu sedih, kenapa dulu tidak gini, kenapa seandainya dulu itu apa namanya dengan dia berjodoh dengan dia, seandainya dulu dan sebagainya. Itu kesedihan-kesedihan yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang yang kepingin menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah adalah yang dilihat adalah masa depan yang sudah berlalu, kita ridho, kita ikhlas apa yang sudah terjadi kepada kita. Tidak perlu kita terlalu bersedih, apalagi ingat dengan mantan dan sebagainya, itu yang menjadikan sedih gitu, karena cita-citanya tidak tercapai dan sebagainya. Kemudian keteladanan beliau yang lain adalah beliau itu ikhlasnya itu tidak hanya dalam ucapan atau dalam prototipe, itu dilihat dari wajahnya memang beliau itu orang yang ikhlas, tapi memang di dalam tindakan. Pernah dikisahkan beliau katanya itu, saya juga belum cross check, beliau itu punya pesantren di bawah yayasan, di mana di bawah yayasan beliau itu ada mempunyai lembaga pendidikan berupa MTS, itu MTS atau SMP gitulah. Nah, sementara tidak jauh dari pesantren beliau, dari MTS beliau, itu ada SMP negeri. SMP negeri yang semakin lama muridnya bertambah terus. Nah, kebetulan di samping SMP negeri itu ada tanah beliau. Nah, singkat cerita, suatu ketika kepala sekolah SMP negeri itu sowan kepada beliau, Buya, bagaimana kalau tanah itu dibeli untuk SMP, karena SMP sudah tidak bisa menampung orang yang mau masuk, siswa-siswa yang bisa masuk karena terbatas ruang kelasnya. Beliau dengan entengnya, nggak usah beli, kata beliau itu, silahkan digunakan, saya wakafkan untuk SMP. Itu kan luar biasa secara logika. Itu orang normal, itu normal dalam arti di dunia ya, itu nggak mungkin berbuat seperti itu.
seharusnya kalau orang umum itu menganggap orang beliau punya lembaga MTS, tidak jauh dari situ ada SMP negeri. SMP negeri itu kan satu level, artinya itu pesaing. Tiba-tiba pesaingnya butuh lahan, mau dibeli malah dikasihkan itu. Apa maksud beliau itu? Ya kan yang mendatangkan siswa itu bukan bagusnya bangunan, tapi Allah yang mendatangkan. Walaupun berjejeran itu SMP dan MTS, kalau Allah menggerakkan orang-orang untuk masuk MTS beliau, ya jadilah itu. Makanya ini yang susah untuk dicontoh. Ketika pesaing atau musuh itu membutuhkan sesuatu, malah dikasihkan, padahal musuhnya atau pesaingnya itu mau membeli. Nah, apakah kita bisa mencontoh seperti itu? Nah, terus yang selanjutnya, beliau itu termasuk orang yang tidak takut untuk mengungkapkan gagasan dan pemikiran. Nah, sebenarnya kalau beliau mau cari aman, tidak kepingin dihujat, tidak beliau tidak kepingin dihujat oleh orang, ya ikuti aja pemikiran yang standar yang banyak dipahami oleh masyarakat umum. Tapi yang diinginkan beliau adalah mencerdaskan umat, mencerdaskan masyarakat. Beliau sampaikan sendiri, bahkan beliau ceramah sampai kemudian akhirnya itu banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, baik yang offline maupun yang online. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Awal-awalnya sangat sedikit yang suka model beliau, karena beliau tidak seperti ustadz-ustadz umumnya, tidak seperti kiai-kiai umumnya. Kalau kiai-kiai umumnya itu setiap ceramah itu biasa menyampaikan keutamaannya, ibadah, pahalanya sekian-sekian. Beliau itu tidak suka dengan seperti itu. Beliau menginginkan masyarakat itu cerdas. Masyarakat itu membutuhkan Allah, itu bukan karena pahala-pahala, bukan karena surga, atau bukan karena takut neraka, tapi memang kepingin beliau agar masyarakat itu mendekat kepada Allah itu karena bersyukur, atau memang karena butuh kepada Allah, bukan karena pengen surga atau takut neraka. Makanya ketika sholat, ketika berzakat, ya memang sholat itu sendiri, orang masyarakat sholat itu memang tujuannya mendekat kepada Allah, bukan kepingin kaya bukan kepingin pahala, kepingin masuk surga dan sebagainya. Ya karena memang ya sudah sewajarnya, ya seperti Gus Baha itu memang sudah seharusnya manusia itu bersujud kepada Allah, sholat kepada Allah. Nah, bukan karena berharap surga atau pengen pahala atau takut neraka gitu. Nah itu keteladanan yang menurut saya luar biasa, mencerdaskan umat, tidak menyampaikan kepada masyarakat tentang pahala-pahala dan keutamaan, apalagi mengarahkan masyarakat untuk melakukan ibadah dengan tujuan dunia. Nah, banyak kan ustadz-ustadz itu sholat duha nanti akan kaya, baca ini nanti akan mudah rizkinya, dipermudah rizkinya. Itu kan menurut beliau itu membodohi masyarakat. Jadi sholat itu malah tujuannya dunia, bukan Allahnya. Itu diantara keutamaan, keistimewaan Buya Syakur dari pemikirannya maupun dari keteladanannya.
Wallahu a'lam bishawab.